Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentang keanekaragaman hayati, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Baik, selesai. Anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasinya. Keanekaragaman hayati itu merupakan suatu variasi atau bermacam-macam makhluk hidup, terutama yang ada di dunia. Nah, di sini pengertiannya yaitu keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau pengamatan. Jadi kalau kita mengetahui ada beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri persamaan dan perbedaan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Kemudian keanekaragaman hayati di sini akan terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen atau dikatakan dengan genetis. Yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen atau dikatakan keanekaragaman tingkat genetik di sini terjadi karena keanekaragaman itu terjadi berdasarkan susunan genetik. Nah, yang berdampak akan munculnya suatu variasi antar individu dalam satu spesies. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan atau makhluk hidup yang ciri-cirinya hampir sama dengan makhluk hidup yang lain, itu nantinya termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman tingkat gen atau genetis. Kemudian menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Nah, di sini meskipun dia sama, tapi masih memiliki sedikit perbedaan yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Baik, contohnya di sini. Saya contohkan pada mawar. Mawar itu bentuknya sama, kemudian daunnya juga bentuk sama, batangnya sama, cuman yang membedakan di sini adalah warna. Jadi mawar itu kan banyak variasi warna, ada warna merah, ada pink, ada putih, dan seterusnya. Kemudian untuk pada buah itu saya contohkan adalah mangga. Jadi mangga itu juga sama, dia memiliki ciri-ciri yang hampir sama, cuman yang membedakan adalah yang nampak kita observasi kita atau dari mata penglihatan kita, yaitu adalah bentuk buah. Contohnya mangga gadung, mangga gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, mangga madu, dan seterusnya. Itu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Kalau pada hewan diantaranya ada banyak sekali. Contohnya ada kucing, kucing Anggora, kucing Persia, kucing lokal, dan seterusnya. Itu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Lanjut, kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis atau dikatakan dengan spesies, yaitu setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Keanekaragaman tingkat spesies itu menunjuk adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Gampangnya begini, jika kita melihat suatu individu, suatu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang mirip atau hampir sama, itu bisa dikatakan dengan keanekaragaman tingkat spesies. Contohnya di sini ada pohon aren, pohon kelapa, pohon pinang, atau nipah. Nah, di sini semua ini merupakan dikelompokkan ke dalam tingkat keanekaragaman tingkat jenis, di mana antara aren, kelapa, pinang, dan nipah itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama atau mirip. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik. Di sini akan menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Jadi nanti kalau keanekaragaman tingkat ekosistem ini akan dibagi berdasarkan wilayah-wilayah.
Setiap wilayah pasti memiliki perbedaan, baik itu hewan maupun tumbuhannya. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan, yaitu dengan faktor abiotik. Oke. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Nah, di sini. Oke, contohnya ini. Ada hutan hujan tropis, kemudian savana, kemudian hutan gurun, padang rumput. Ini semuanya adalah macam-macam dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Di mana nantinya, nah di sini juga ada lagi, di mana setiap ekosistem ini memiliki ciri-ciri tumbuhan maupun hewan yang tidak sama antara hutan. Contohnya di sini ini. Jadi padang savana dengan hutan hujan tropis itu berbeda. Jumlah hewannya juga berbeda, jenis hewannya berbeda, tumbuhannya juga demikian. Baik. Kemudian kita lanjut manfaat keanekaragaman hayati. Jadi apa sih manfaatnya keanekaragaman hayati? Yang pertama adalah sebagai sumber plasma nifa. Jadi plasma nifa itu merupakan suatu bisa dikatakan dengan bibit yang akan menjadikan individu baru. Kemudian produktivitas ekosistem, pelindungan air dan tanah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan, rekreasi, dan wisata. Nah, contohnya kalau sarana pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan, rekreasi, dan wisata itu ada namanya ini kebun binatang dan lain sebagainya. Kemudian pengolahan sampah, nilai sosial dan budaya, dan pengaturan iklim. Ini manfaat. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu bisa merupakan negara mega diversitas. Banyak sekali spesies-spesies yang ada di Indonesia atau spesies-spesies yang terdiri dari beberapa daerah itu kebanyakan ada di Indonesia. Yang kedua, 17 sampai dengan 25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. 40.000 spesies, kemudian tumbuhan 350.000 hewan, kemudian 120 jenis jamur dan 1.500 jenis monera yang terdapat di Indonesia. Ini contohnya. Jadi monera di Indonesia ada 1.500, jamur, rumput laut, lumut, Petrodophyta, tumbuhan berbunga, serangga, moluska, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Dan ini semua adalah perkiraan jumlah biota atau jumlah makhluk hidup yang ada di Indonesia. Oke. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama, aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati itu perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan, penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan, kemudian penebangan dan pembukaan hutan, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, pertambangan dan perburuan liar. Kemudian aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yang pertama adalah pembiakan in situ. Jadi pembiakan in situ itu pembiakan makhluk hidup di habitat aslinya. Contohnya di sini cagar alam. Kemudian untuk yang ex situ ini di luar. Contohnya misalnya penangkaran hewan di kebun binatang itu ex situ. Jadi ex situ itu penangkaran makhluk hidup yang di luar habitat aslinya. Kemudian klasifikasi makhluk hidup. Jadi pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkat tertentu berdasarkan kesamaan karakter dapat diamati antara lain morfologi, sifat genetik, dan tingkat laku. Tujuan klasifikasi adalah menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka-ragaman. Jadi makhluk hidup itu nantinya kita kelompokkan, kita klasifikasi sesuai dengan ciri-ciri,
baik itu morfologi, sifat, genetik, dan tingkah lakunya. Terdiri dari 7 takson. Jadi ada pengelompokan atau klasifikasi atau taksonomi itu ada 7. Yang pertama ada regnum atau dikatakan dengan kingdom, kerajaan, divisio atau filum, kelas atau klasik, ordo, family, genus, dan terakhir adalah spesies. Kemudian jenis klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi pengelompokan yang alamiah. Yang kedua artifisial, yang ketiga konvensional, yang keempat modern, yang berikutnya numerik genetik, kemudian ada evolusioner, dan yang terakhir adalah kladistik. Ini jenis-jenis klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Kemudian klasifikasi menurut dengan sejarah itu dimulai dari ada 3 kingdom, ada kerajaan. Kerajaan di sini diantaranya ada Monera, Plantae, Animalia. Nah, ini sistem kingdom. Jadi yang pertama itu ada sistem 3 kingdom, terdiri dari Monera, Plantae, dan Animalia. Kemudian ada sistem 2 kingdom, yaitu terdiri dari Plantae dan Animalia, tumbuhan dan hewan. Kemudian sistem 4 kingdom itu ada penambahan, diantaranya adalah fungi. Kemudian 5 kingdom itu ada protista, penambahannya. Dan sistem 6 kingdom itu diantaranya ada virus, Monera, protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian binomial nomenklatur. Ini syaratnya jika kita ingin mengklasifikasikan atau memberikan penamaan dari suatu makhluk hidup, yang pertama harus menggunakan bahasa Latin. Terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu menyangkut antara genus, nama genusnya. Yang kedua adalah spesies. Penulisan nama ilmiah ditandai dengan menggunakan 2 garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies, atau dicetak dengan huruf miring. Jadi kalau kita ingin menulis dengan tangan biasanya harus di garis bawah, tapi kalau kita ketik biasanya bisa menggunakan huruf miring. Contohnya di situ adalah Varanus commodoensis. Jadi yang pertama Varanus itu adalah menunjukkan genus, kemudian commodoensis itu menunjukkan spesies. Baik, itu tadi sekilas dari keanekaragaman hayati. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.